untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya adalah Monika Meriana Simamora dari PT SPF SMP Negeri 2 Sunggal. Saya adalah calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan saya. Silakan Ibu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Patria Okin Kristina Gultom. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sunggal. Baik, terima kasih untuk Ibu Patria ya sudah bersedia. Saya akan melakukan supervisi akademik yang terhadap pembelajaran Ibu Patria. Jadi Ibu Patria sebagai ini pemahaman biar kita satu pemahaman ya Bu ya. Kegiatan supervisi akademik ini bertujuan ya Bu untuk memberdayakan potensi maksimal yang ada pada Ibu Patria. Jadi saya bukan mau menggurui atau melihat kesalahan, tidak ya Bu. Jadi supervisi akademik itu sebenarnya murni untuk menggali, untuk memberdayakan potensi terbaik yang dimiliki oleh guru-guru dalam pembelajarannya ya Bu. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, jadi untuk kegiatan supervisi akademik ini sendiri Bu, itu ada 3 tahapan ya Bu ya. Jadi tahapan pertama itu ada percakapan praobservasi, kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan observasi ya Bu di dalam kelas, nanti di les terakhir ya Bu ya. Dan kemudian ada nanti kegiatan pasca observasinya. Gitu, Bu. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah kegiatan praobservasi. Jadi kita mau melihat ya sejauh mana persiapan Ibu untuk supervisi akademik dalam kegiatan observasi nanti di kelas ya Bu. Nah, jadi saya mau tanya nih Ibu Patria, kira-kira apa yang Ibu Patria harapkan dari percakapan praobservasi kita ini? Saya berharap saya nanti di kelas saya lebih siap mengajar. Ya, sebelumnya kan kita sudah berbincang-bincang nih tentang RPP yang berdiferensiasi, KSE yang sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikannya, yaitu kurikulum merdeka. Itu yang akan kita praktekkan di sekolah kita ini. Jadi nanti saya berharap saya lebih siap menerapkan itu dan untuk supervisi kita nanti. Oke, berarti yang akan Ibu terapkan di kelas adalah RPP yang sudah kita rancang tempo hari ya Bu ya? Iya, benar. Iya, oke baik. Boleh disampaikan kembali Bu apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti? Oke, baik. Tujuan pembelajaran nanti saya berharap siswa mampu untuk menceritakan kembali cerita fabel yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka baca, itu mampu mereka lisankan, menceritakan kembali kepada teman-temannya secara lisan, secara tulisan, ya, dengan santun, dengan sopan dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, berarti materi yang akan Ibu bawakan itu adalah tentang fabel ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik. Apa yang ingin Ibu kembangkan gitu? Area perkembangan apa yang akan Ibu capai ya, atau area pengembangan apa yang hendak Ibu capai terhadap siswa nantinya di kelas? Saya mau mengembangkan keterampilan percaya diri dan berkolaborasi di antara siswa peserta didik. Itu dia. Mereka harus bisa berkolaborasi dan pada saat mereka nanti tampil di depan teman-teman, mereka percaya diri, tidak ada malu-malu. Lalu Bu, terkait area pengembangan yang Ibu capai dan tadi tujuan pembelajarannya yang menceritakan kembali fabel, strategi apa ya kira-kira yang Ibu Patria sudah persiapkan nih untuk pembelajaran nanti? Sebelumnya saya sudah mempersiapkan kondisi dari siswa. Nah, kondisinya siswa yang mana siswa yang suka audio, pembelajaran audio. Pemetaan ya? Pemetaannya sudah saya siapkan. Siapa yang suka pembelajaran hanya dengan mendengar saja, itu audio ya. Kemudian siswa yang suka visual, pembelajaran visual. Kemudian yang suka kinestetik dan audio visual itu saya petakan, itu saya bagi-bagikan dulu kelompok 1, 2, 3, 4, saya pisah mereka, itu strateginya. Kemudian materi saya tadi, konten saya tadi, siswa yang suka audio visual mereka bawa handphone. Mereka bawa handphone nanti yang mereka nanti akan melihat dari YouTube cerita fabel itu. Nah, kalau yang suka mendengarkan, mereka akan saya bagikan cerpen itu, cerita fabel itu
biar mereka bisa membaca dengan bersuara. Jadi kan bisa mereka membaca ya. Kemudian kalau yang kinestetik, saya nanti akan menampilkan dengan infocus ya, dengan infocus, jadi bisa mereka melihat gerakan-gerakan dari cerita fabel, pelaku-pelaku yang ada dalam cerita fabel itu dia. Jadi sudah saya bagikan gitu ya, 2 kelompok untuk yang kinestetik, yang dan audiovisual dan yang visual. Oke, baik, menarik sekali ya pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan. Jadi dari strategi yang Ibu sudah sampaikan tadi, saya bisa melihat bahwa sudah nampak ya strategi pembelajaran berdiferensiasinya sudah nampak sekali ya Bu. Ibu sudah membuat pemetaan pada profil belajar siswa ya, gaya belajarnya tadi. Tapi nggak salah ada 4 kelompok berarti mereka ya Bu. Ada 4 kelompok. Kemudian saya juga sudah melihat di situ ada strategi diferensiasi konten ya. Konten karena Ibu tadi ini sumber belajarnya tadi sudah nampak, ada video tadi ya, ada juga cerita yang Ibu bagikan gitu ya Bu, dan sudah terlihat ada juga diferensiasi proses di sana, karena proses belajar anak yang tadi audiovisual, visual dan kinestetik tadi ya, sudah nampak perbedaannya. Lalu setelah mereka belajar melihat video, membaca teks tadi, apa selanjutnya yang akan Ibu kerjakan, yang akan anak-anak kerjakan? Yang akan mereka kerjakan itu saya akan memberikan LKPD. LKPD ini di LKPD ini mereka akan mengisi unsur-unsur intrinsik ya, unsur-unsur intrinsik dari cerita fabel. Nah, sebelumnya saya akan mengajarkan dulu materi itu, konten saya itu kan saya ajarkan supaya mereka mampu mengisi lembar kerja itu. Dan menjelaskan dulu unsur-unsurnya. Kemudian mereka akan menuliskan kembali atau menceritakan kembali cerita fabel yang sudah saya bagikan. Itu dia. Mereka menceritakannya di depan teman-temannya. Mereka akan tampilkan itu di depan teman-teman. Itulah. Oke, baik, menarik ya. Saya yakin siswa pasti sangat termotivasi, sangat menarik ya mempelajari itu. Saya bisa membayangkan bagaimana siswa di dalam kelas Ibu nanti ya. Baik, lalu apa yang akan Ibu lakukan terkait KSE? Untuk KSE, sebelum saya masuk ke konten ya, sebelum saya masuk ke materi, saya akan mengkondisikan siswa-siswa ini dulu ya. Saya lakukan KSE dengan teknik stop dan ice breaking. Saya siapkan dulu siswa-siswa itu, kita heningkan dulu sejenak, kemudian kita buat ice breaking supaya semangat mereka lebih berkobar gitu ya, semangat belajar mereka kembali gitu. Karena udah dari les pertama 2 3 sudah capek ya dari pembelajaran yang lalu, jadi kita ambil dulu semangatnya, kita bakar lagi semangatnya supaya mereka lebih semangat lagi belajar untuk les terakhir ini. Itu dia. Oke, berarti Ibu meminta siswa untuk berhenti sejenak gitu ya, Ibu kondisikan dulu mereka ya. Kita buat semangatnya, kita bakar semangatnya lagi dengan ice breaking gitu ya, supaya mereka lebih konsentrasi lagi nanti untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Jadi sudah sangat terlihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE-nya ya dalam pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan. Mudah-mudahan nanti ya ketika Ibu action, Ibu dalam pembelajaran bisa terlaksana sesuai dengan target yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Harapan besar saya Bu, berjalan dengan baik, anak-anak bisa menerima pembelajaran ini dan kedepannya mereka bisa lebih percaya diri lah, itu yang saya inginkan ya. Percaya diri bukan hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia tapi dalam pelajaran yang lain. Ya, baik. Jadi memang poin penting tadi ya Bu, mereka terlatih untuk berkolaborasi dan percaya diri ya Bu. Dan sering sekali kita guru ini mengabaikan itu ya, sering sekali kita mengabaikan itu. Padahal penting bagi mereka untuk kita latih dari usia dini ya. Nah baik Bu, pertanyaan saya terakhir nih untuk Ibu ya, supaya semakin mantap lagi persiapan kita nanti. Ada tidak kira-kira hal-hal yang masih Ibu khawatirkan gitu dalam persiapan Ibu untuk pembelajaran nanti? Ya paling kendala teknis lah Bu, kendala teknis saja ya, kendala teknis apa yang mungkin ya saya kan bawa persiapan entah laptop, bawa infocus, lampu, itu aja, kendala-kendala itu aja yang mungkin masih
masih khawatirkan. ibu saya khawatirkan gitu. Berarti semoga tidak mati listrik ya Bu ya. Mudah-mudahan sudah berdoa sama. Iya, oke baik Ibu Patria, terima kasih sudah bagus sekali persiapannya ya Bu. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya, harapan kita bersama seperti itu, dan kita bisa melihat perbedaan yang siswa rasakan gitu ya dalam pembelajaran yang seperti ini. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Patria, semangat untuk supervisi akademik nanti ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Semuanya berdiri di tempat. Jadi nanti ice breaking kita ini seperti ini, instruksinya seperti ini. Kalau ibu sebutkan selamat pagi, yes, yes. Kita mulai dulu. Sudah siap semua? Selamat pagi. Yes, yes, yes. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat duduk semuanya. Siapa yang sudah pernah membaca cerita fabel? Siapa yang tahu cerita fabel? Ada kira-kira? Ada yang mau angkat tangan? Ada? Kalau belum baca, belum pernah dibaca. Ya, jadi kamu harus mampu menceritakan fabel kepada temanmu, kepada adik-adikmu, atau kepada cucumu nanti. Bahasa seperti kakek itu, ceritakan sama cucunya. Nah, oke. Jadi cerita fabel adalah cerita fiksi yang saya jelaskan dulu ini. Yang pertama, atau intinya. Bisa kan? Yang diperiksa. Alur maju diceritakan dari awal sampai ending, sampai selesai. Kalau alur mundur, oke, di sini.
Latar tempat dari cerita tersebut adalah hutan. Tokoh dan karakter tokoh adalah singa bersifat sombong dan baik hati. Kedua, tikus bersifat rendah hati dan jahil. Singa sedang tertidur lelap. Datang tikus, dia mengganggu singa yang sedang tidur. Dan Menurut kelompok 1, hasil kelompok 3 pekerjaannya itu kurang jelas. Saya sangat mengerti dan pelajaran bahasa Indonesia. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Monica Meriana Smamora, CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Pada siang hari ini, saya dan rekan saya bersama ibu pengajar praktik saya akan mengadakan cakapan pasca observasi dengan rekan saya Patria Organ Kristina Gutong dan ibu pengajar praktik saya Rosmiati. Hari ini kami akan memulai percakapan pasca observasi. Langsung saja ya Ibu ya. boleh. Ya, baik. Selamat siang Ibu Patria. Selamat siang Ibu Monica. Ya, bagaimana Bu kabarnya siang hari ini? Kabarnya sehat Bu, luar biasa. Bagaimana dengan Ibu Monica? Iya sama Bu. Melihat semangat Ibu pun saya semakin semangat ya. Oke baik. Ibu, hari ini ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi kita sebagai bagian dari supervisi akademik yang sudah kita lakukan ya Bu. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi ya. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi pada pembelajaran Ibu Patria, dan pada siang hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Jadi Jumat lalu Ibu sudah melakukan pembelajaran ya, saya sudah mengobservasinya, dan percakapan kita siang hari ini bukan untuk melihat kekurangan ya Bu, bukan mau mencari-cari kesalahan dalam pembelajaran Ibu, tetapi lebih dari melihat apa yang sudah baik dan apa kira-kira kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran yang Ibu lakukan Jumat lalu kan gitu ya. Kira-kira apa yang Ibu Patria harapkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Baik, terima kasih Bu Monica. Jadi Jumat yang lalu kan saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang saya ajarkan hari itu tentang cerita fabel. Nah,
baru pertama kali ini saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional atau KSE ya. Nah, jadi dari percakapan hari ini, diskusi kita hari ini, saya mau atau saya mendapat evaluasi atau refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan Jumat yang lalu. Nah, bagaimana pembelajaran itu? Apakah sudah baik atau ada yang kurang baik? Kalau ada yang kurang baik, itu akan saya perbaiki ke depannya. Itu dia. Baik, berarti yang Ibu harapkan dari percakapan kita siang hari ini adalah mau melihat ya sejauh apa pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, hal-hal yang baik yang bisa dipertahankan, dan mungkin ada hal-hal yang kurang gitu ya Bu, atau kendala yang Ibu hadapi untuk perbaikan ke depannya gitu ya Bu Patria. Oke, baik Bu, lalu Ibu Patria sendiri gitu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada Jumat lalu? Ini terus terang aja ya Bu ya, kalau sebelum-sebelumnya saya pembelajaran saya itu masih konvensional, ceramah ya. Jadi untuk kali ini saya merasa sangat senang dan puas. Yang senang dan puas karena saya mampu mengimplementasikan RPP berdiferensiasi yang terbaru ya. Iya. Jadi ada beberapa metode yang saya mix di sana. Ceramah, terus presentase, dan apa satu lagi Bu yang menampilkan presentase untuk ini materi itu. Ya. Tapi walaupun ada kendala-kendala teknis ya pada saat hari H, itu bisa saya atasi Bu. Itu bisa saya atasi dan siswa aktif dan berkolaborasi. Kalau dulu kan mereka pasif aja, Hanya mendengar. mendengar aja. Sumber ilmunya hanya gurunya aja. Gitu. Jadi di situ saya merasa sangat senang dan puas. Bahagia gitu ya melihat siswa-siswa itu ternyata dengan pembelajaran diferensiasi ini bisa saya bangkitkan semangat mereka. Ada yang berbeda dari Ada yang siswa berbeda, itu. betul. Ya benar sekali ya Bu. Saya juga melihat ya sempat ada kendala teknis, tapi Ibu nggak kehabisan akal ya. Ibu bisa mensiasatinya dan pembelajaran saya lihat berjalan dengan baik dengan antusiasme yang tinggi juga dari murid ya Bu ya. Nah baik, sebelum kita ke pembelajaran Jumat lalu ya, pada pertemuan kita kemarin kita ada itu ya pagi hari ya Bu, kemarin kan kita les terakhir ya. Di pagi hari kita melakukan percakapan perobservasi ya. Ibu sudah menyampaikan target pengembangan dan peningkatan yang ingin Ibu capai gitu. Nah saya mau tanya, apa menurut Ibu area perkembangan atau target perkembangan yang Ibu targetkan kepada siswa itu tercapai atau tidak dalam pembelajaran itu? Oke. Untuk target pengembangan yang sudah saya rencanakan di awal ya Bu ya, sebelum saya praktek langsung belajar, itu sudah tercapai ya. Terus di awal saya menargetkan siswa itu saya mau siswa itu percaya diri dan mereka harus berkolaborasi dalam diskusi itu. Itu target saya, percaya diri, mampu berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian dan itu target saya itu ternyata muncul dalam pembelajaran. Nah, itu saya lihat pada saat mereka menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan, kan mereka saya buat kelompok-kelompok ya Bu ya. Nah, pada saat mereka menyelesaikan tugas itu, mereka aktif, berkolaborasi dengan teman, saling membantu, apa jawabannya ini mereka selesaikan. Terus, satu lagi ya Bu ya, pada saat mereka tampil di depan, kan presentasi nih, nggak ada ketakutan, nggak ada malu-malu, percaya diri. Nah, itu yang saya targetkan, tercapai ternyata. Itu dia. Benar sekali ya Bu, saya melihat itu ya, siswa bekerja dalam kelompoknya, kemudian berani gitu ya, tampil tanpa rasa malu, tidak ada yang tidak mau ya, mereka siap untuk tampil di depan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah lalu Bu, terkait tujuan pembelajaran yang Ibu rancang di RPP Ibu gitu ya, bagaimana kira-kira menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran itu juga tercapai Bu? Tercapai Bu. Tujuan pembelajaran saya, siswa mampu menceritakan kembali cerita fabel yang dibaca
dan didengarkan dari video. Kan kemarin itu saya suruh mereka bawa YouTube ya Bu ya, supaya mereka bisa melihat video dari YouTube. Dan tujuan itu kan tercapai pada saat mereka presentasi di depan, meskipun bahasa mereka ya bahasa yang agak masih belum terlalu tinggi ya Bu ya, tapi mereka sudah mampu kok. Mereka mampu bercerita di depan di hadapan teman-teman mereka tanpa rasa takut, malu-malu. Mereka sudah bisa. Saya melihat keaktifan mereka juga dalam pembelajaran yang Ibu Patria lakukan ya, jadi sudah sangat baik gitu ya Bu. Nah baik, artinya kita bisa juga menyimpulkan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya, di mana target perkembangan dan tujuan pembelajarannya tadi boleh tercapai. Nah Bu Patria, kira-kira nih katakan tadi sudah bagus nih, ada tidak kendala yang Ibu rasakan atau Ibu temui di sepanjang proses pembelajaran Ibu Jumat lalu itu? Pasti ada Bu. Kebetulan kan saya masuk les terakhir. Iya betul. Les terakhir ini, kalau les terakhir ya Bu ya, mereka udah dari les pertama sampai les kelima udah capek, istirahat 2 les, mereka pasti lari-larian tuh, tenaga udah nggak ada lagi kan Bu. Nah, kendala yang pertama, semangat untuk belajar udah menurun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa siswa itu adalah 1-2 orang tidak aktif, agak cuek, adalah biar aja mereka yang kerjakan. Satu lagi, ada yang tidak mau berkolaborasi, mungkin takut mengungkapkan pendapat, itu dia Bu. Jadi itulah kendala yang sampai saat ini saya temui. Oke, baik, artinya siswa belum 100%, belum seluruhnya itu aktif, belum seluruhnya terlibat dalam kolaborasi dalam kelompok ya Bu ya. Tapi sudah lebih banyak. Sudah lebih baik. Nah, kira-kira Bu Patria nih, kalau kita lihat ya dari proses pembelajaran Ibu yang lalu, tingkat rasa percaya diri dan keterampilan berkolaborasi siswa di kelas 71 itu bagaimana kira-kira ininya? Kalau misalkan nih saya kasih skala 1 sampai 10 dari proses pembelajaran Ibu melihat mereka ada di nilai berapa? Oke, baik. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, saya rasa mereka sudah bisa dapat nilai 7. Tapi kalau yang pembelajaran konvensional, range mereka itu masih 3, 4, 6 gitu. Oke, berarti Ibu melihat ada peningkatan sebenarnya ya? Pasti. Ya, dari 3 atau 4 tadi sampai sekarang udah di skala 7 gitu. Nah, target Ibu Patria sendiri, rasa percaya diri dan keterampilan kolaborasi itu ada di angka berapa nih target Ibu? Ibu ingin anak-anak murid-murid Ibu itu ada di skala berapa? Target itu kalau bisa ya kita mau yang tertinggi ya. Tapi kita mulai aja dulu dari 8, 9. Jika siswa seperti pembelajaran ini tetap kita pertahankan ya, aktif dan berkolaborasi ya, pasti mereka bisa mendapat nilai 9. Itu target kita. Pasti sempurna ya Bu ya, kalau maunya Bu, kalau bisa kita upayakan ya. Dan cukup bagus ya Bu, target 9 itu berarti mereka ada di nilai yang cukup bagus gitu ya. Nah baik Bu Patria, saya juga melihat ya bahwa memang ada tantangan tersendiri ya. Saya sendiri merasakan bahwa di les pertama itu semangat anak masih di level yang tinggi gitu ya. Dan betul yang Ibu katakan tadi, karena aktivitas seharian akhirnya menurun. Tapi hal baik yang juga saya temukan itu ketika pembelajaran Ibu sudah melakukan ini tadi ya, ada teknik mindfulness-nya ya, praktik mindfulness. Ibu, saya lihat ketika itu saya observasi itu ada teknik stop dan Ibu melakukan ice breaking gitu ya. Ya itu Ibu buat kemarin ya, dan itu cukup baik ya untuk sebagai integrasi keterampilan sosial emosional seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Dan supaya minat belajar mereka itu Bu, kan dari les pertama sampai les kelima kan sudah habis. Di les terakhir ini kita harus berjibaku lagi ya, supaya mereka mau mendengarkan pembelajaran kita. Jadi kita buatlah praktik mindfulness sama ice breaking itu. Jadi di pertengahan pembelajaran kita selipkan aja dulu itu sedikit aja. Jadi jangan langsung dulu kita cekoki dengan materi kita, nanti nggak ada yang masuk. Oke, berarti itu menjadi salah satu cara Ibu ya. Tadi Ibu punya target siswa itu mencapai skala 9. Jadi Ibu berencana itu menyisipkan
mindfulness tadi ya, ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Nah, selain praktik mindfulness itu Bu, ada tidak yang kira-kira Ibu Patria bisa lakukan lagi ke depannya untuk bisa lebih memantapkan atau membantu siswa Ibu mencapai skala 9 tadi? Dengan kalau nanti Bu, misalnya kan siswa yang sudah dapat angka 9 tadi atau angka yang lebih bagus tadi kan sudah dapatlah dari mereka yang sudah berani presentasi di depan. Bagi yang belum, itu akan saya buat nanti presentasi berantai supaya semua merata di hadapan. Jadi semua anggota mendapat hak yang sama untuk berani tampil di depan dan mendapat nilai yang terbaik juga. Baik, bagus sekali ya Bu, presentasi berantai. Artinya semua anak mendapat giliran untuk presentasi ya. Karena kemarin hanya perwakilan 2-3 orang aja gitu ya. Jadi yang lebih berani, yang lebih pandai, mungkin begitu yang mereka sodorkan kan. Jadi yang malu-malu, yang pendiam tidak mereka tampilkan. Jadi saya mau mereka semua punya bagian masing-masing. Ambil bagian di setiap kelompok itu. Ya, berarti setiap siswa dengan presentasi berantai itu nanti akan mendapat giliran untuk menguji gitu ya, menguji rasa percaya dirinya, melatih rasa percaya dirinya. Oh, kreatif sekali ya Bu, ide Ibu ya. Ya baik, saya yakin ya Bu ya dengan ide yang Ibu munculkan barusan ya, saya sendiri ini mungkin akan menerapkan itu. Bagus sekali presentasi berantai ya, karena sama-sama guru bahasa gitu ya Bu ya. Itu bagus karena kan perform itu sangat diperlukan untuk pembelajaran bahasa gitu ya Bu. Ya, saya yakin ya Bu dengan ide Ibu itu ya bisa membantu anak-anak nanti mencapai target yang Ibu rencanakan ya, mencapai skala 9 dalam hal pembelajarannya dengan penuh rasa percaya diri, kolaboratifnya dan aktif gitu ya Bu ya. Nah baik, kira-kira Bu, ide yang Ibu sampaikan tadi itu mau Ibu lakukan kapan? Kan masih ada Bu pembelajaran selanjutnya. Ya, betul. Akan diterapkan Langsung di gitu ya? pembelajaran seterusnya. Itu kan hal yang baik Bu, harus kita pertahankan. Bila perlu kita tularkan kembali kepada teman-teman rekan-rekan sejawat. Bagus sekali ya Bu. Bukan itu Bu. Ya baik, kira-kira untuk melakukan ide Ibu tadi, melakukan rencana perbaikan Ibu ke depan supaya lebih bagus, ada tidak atau siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu itu? Yang pertama, saya akan mengajak dari MGMP saya dulu. Karena kan materi kami kan sama ya Bu ya. Jadi kita diskusi dulu, kita berbagi, ini cara saya begini loh. Ini saya buat cara saya melakukan pembelajaran depan kelas seperti ini gitu ya. Ini hal yang baik. Apa yang terjadi setelah saya lakukan ini? Nilai-nilai siswa itu jadi bagus dan kegiatan pembelajaran itu belajar efektif dan efisien. Itu dulu yang pertama ya, rekan-rekan dari satu mapel dulu ya Bu ya. Nah, kalau dari kami sudah melakukan itu, mungkin akan saya tularkan kembali ke mapel yang lain. Ya, baik, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di MGMP sekolah itu ya Bu ya? Bu ya, karena materi kami itu sama. Kemudian harmonis ya Bu ya. Jadi sejalan dia, saya ngajar di sini sama juga dengan yang diajarkan dia di kelas yang lain. Jadi tidak beda. Artinya setiap siswa akan mendapatkan hal yang sama, iya, ya, betul. ya. Oke, bagus sekali ya Bu. Artinya Ibu akan membangun komitmen dalam kolaborasi dulu ya Bu dengan rekan sejawat. Nah kira-kira Bu, kapan nih kerjasama atau kolaborasi dengan rekan-rekan ini akan Ibu lakukan? Saya Bu harus mencari waktu luang dulu. Karena ada les saya kosong, mungkin les 45. Terus saya akan temui teman yang bisa saya ajak diskusi. Di kantor kan banyak Bu, gak semua guru yang masuk nanti kan. Betul. Ada aja nanti yang masih nongkrong gitu menunggu pergantian les. Ya udah, di situ aja kita sambil ngobrol, sambil berbagi, diskusi tentang apa yang sudah, hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Ya, baik. Berarti tidak akan menunda ya Bu, segera akan dilakukan. Ya, bagus sekali ya Bu rencananya. Dan semoga sukses dalam rencana-rencana Ibu ya, menerapkan ide-ide kreatif yang Ibu sudah rencanakan juga.
Dan semangat Bu Patria untuk berdampak positif pada komunitas. Tadi mulai dari MJMP akhirnya ke komunitas sekolah ya Bu ya. betul. Ya, kita membangun sama-sama supaya budaya positif terjadi di sekolah ini. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi budaya di sekolah ini gitu ya Bu. Itu yang kita mau ya Bu ya. Iya baik. Luar biasa, saya sendiri juga termotivasi dengan semangat Ibu Patria ya Bu ya. Nah kira-kira Bu Patria sebelum kita mengakhiri percakapan kita, saya mau tanya Bu, apa yang Ibu Patria rasakan dari percakapan pasca observasi kita ini? Yang saya rasakan, Ibu Monika tadi sudah bersemangat. Saya pun lebih bersemangat lagi, malah lebih berenergi ya. Gitu ya. Ternyata berdiskusi, berbagi itu sangat bagus. Ya, sangat bagus karena hal-hal positif yang kita tularkan kepada rekan-rekan yang lain, bukan hal-hal yang negatif kan. Jadi semangatnya pun semangat yang baru, semangat yang positif. Itu dia Bu. Dan ya ini kegiatan supervisi ini juga sangat bagus ya. Dalam benak saya supervisi itu tahu itu mencari kelemahan gitu. Jadi kita udah ketakutan gitu ya, terbebani dengan supervisi ini. Ternyata ini nyaman saya rasa. Jadi bisa membangunlah ini supervisi ini. Ya, benar sekali Bu Patria. Saya juga sudah menyampaikan ya di percakapan praobservasi kita bahwa memang supervisi itu bukan mencari kelemahan atau kesalahan dari pembelajaran guru, tapi lebih menggali potensi terbaik yang pasti dimiliki oleh semua guru ya Bu. Dan potensi-potensi terbaik ini diberdayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajarannya. Gitu ya Bu Patria. Baik, terima kasih Bu Patria atas kesediaannya. Terima kasih untuk diskusi siang ini. Semangat untuk kita Bu ya dalam membangun sekolah kita ya Bu ya. Oke, baik, sekali lagi selamat siang Bu Patria ya, semangat untuk kita. Bu, demikian percakapan pasca observasi